Ada fan case finally udah kepasang semua ya guys. Tinggal kita pasang motherboardnya ke casing ini. Ini sangat simpel sekali sih casingnya, meskipun mini ATX MATX ya, jadi dia lebih simpel karena dia lebar gitu, nggak yang pipih gitu loh. Oke, kita pasang motherboard, langsung pasang liquid cooler dan PSU. Oke, lanjut aja ke pasang motherboard. Assalamualaikum YouTube. Oke, kembali lagi bersama saya Nuk. Nah, seperti kalian lihat ini di depan adalah mending rakit PC. Oke guys. Nah, ini adalah rakit PC yang kesekian kalinya bagi saya ya. Karena sebelumnya itu saya ngerakit PC itu udah berapa kali ya. Coba kita tengok di sini bentar ya. Sebelum kita bahas ini, oke? Nah, jadi itu adalah histori saya ngerakit PC ya. Ini ada i7, i9, terus terakhir itu i9 Gen 11 guys. Dan i9 lagi ya. Nah, yuk sekarang kita bahas yang di depan ini semua ya guys. Ini adalah PC 2023 akhir tahun. Nah, ini menggunakan Intel Core Unlocked. Bukan guys. Jadi ini menggunakan berapa nih guys? 14 TH Gen. Nah, ini jadi kita bakal ngerakit menggunakan i9 Indonesia aja ya guys, i9 generasi ke-14. Nah, ini jadi PC yang the new pokoknya. Pokoknya ini paling baru di yang nggak di Indonesia juga ya. Indonesia udah ada berapa yang ngerakit, tapi ini paling baru, mungkin bisa jadi di Semarang, Jawa Tengah ya guys. Nah, ini saya tempatnya di Semarang, jadi baru ini kayaknya Gen 14 ngerakit the first and the first. Nah, ini saya ngerakitin untuk salah satu PT ya guys. Jadi ini untuk keperluan, benar-benar keperluan yang advance, karena untuk simulasi software simulation gitu guys. Ya, salah satunya ada mungkin bisa dipakai untuk SolidWorks, untuk ANSYS dan sebagainya. Nah, makanya nih nggak mencolok nih. Maksudnya nggak mencolok apa sih? Ini PC i9 generasi 14 tapi nggak mencolok kan, pakai VGA apa, biasanya kan VGA GTX, RTX apa gitu guys. Nah, ini karena keperluan untuk simulasi yang mana yang dibutuhkan adalah kekuatan prosesor guys. Karena VGA-nya pas kita running dan kita pakai itu nggak terlalu kepake, bahkan nggak kepake VGA-nya guys. Dia kayak grafiknya tuh di bawah gitu guys pas kita running full load gitu. Hanya prosesor aja yang dia loadnya itu benar-benar dipaksa untuk berjalan di prosesor itu ya guys. Kecuali ini softwarenya 3D atau rendering atau software-software yang memerlukan grafik yang kuat. Tapi ini karena ini untuk simulasi, dia seperti olah data gitu ya, perhitungan dan lain-lain, jadi nggak memerlukan terlalu banget VGA. Nah, pertama kita bahas dari prosesor dulu ya guys. Ini prosesor menggunakan i9 generasi ke-14 dan ini i9 dan ini i9 14900K. Nah, sebelumnya pengennya tuh i9 13900 KS ya guys, yang KS yang special edition. Tapi pas baru deal oke, langsung saya tawarin generasi 14 aja sekalian ya, dengan harga yang sama. Nah, gitu guys. Terus prosesor kan pakai ini ya, yang terbaru. Nah, motherboardnya pasti bingung nih, karena generasi 14 ternyata masih bisa memakai motherboard
yang support Gen 12 dan Gen 13 guys, yaitu menggunakan LGA 1700 ya. LGA 1700 ini pakai gigabit Z790M Aorus Elite AX. Nah, ini kenapa kok Z? Ya karena pengennya Z aja guys. Ya secara detailnya itu karena dia support untuk RAM yang berfrekuensi tinggi ya guys. Jadi kita bisa overclock RAM-nya, dan prosesornya pun support untuk frekuensi tinggi juga gitu kan. Jadi ini Z790M. Kenapa M? Karena setuju dengan konsep saya yang pakai menggunakan MATX. Jadi model PC sekarang langsung aja ke casing ya. Jadi kan prosesor, motherboardnya ini, terus casingnya menggunakan NLIC Z5. Modelnya kayak gini, dia kayak mini PC sedang-sedang gitulah, dan bentuknya tuh kubus gitu, persegi lah. Ada temperaturenya juga, bisa dipandang-pandang kan. Nah gitu, casingnya pakai kayak gini. Jadi ini nggak mengurangi performa sebenarnya, mau M atau enggak, hanya mengurangi fitur aja. Misal di soket PCIe itu ya, dan untuk VGA lah, intinya nggak bisa dual VGA, hanya bisa satu VGA aja, dan lainnya saya kurang tahu sih, tapi intinya hanya mengurangi fitur aja, yang mana ini hanya memakai spek seperti ini pun udah cukup. Jadi nggak mubazir, soketnya nggak kepake, ya udah nggak kepake, mending sekalian yang MATX aja ya guys. Jadi kepake semua soketnya, malah ada yang nggak kepake mungkin ya gitu. Nah, ini motherboardnya support udah ada WiFi onboard dan Bluetooth onboardnya guys. Tuh, ini LGA 1700, PCIe 5, DDR5 support. Nah, langsung aja kita ke RAM. Ini kan DDR5 ya guys. Nah, ini RAM udah pakai DDR5 juga. Nah, ini pakai yang 64 GB. Ini 2 keping 3232, terus ini juga 3232, jadi totalnya 128 GB guys, mantul. Jadi 4 slot itu akan dipasang semua full ya, 32 kali 4 jadi 128 GB, dan frekuensinya ini menggunakan 5600 MHz. Kita percayakan dengan menggunakan Corsair Vengeance. Oke. Dan ini DDR5 ya guys. Lalu lanjut lagi kita ke penyimpanan atau ke storage. Nah, storage saya bedakan ini guys. Jadi storage untuk local C atau sistem atau Windows gitu ya. Karena akan menggunakan Windows, saya percayakan Samsung 980 Pro PCIe 4 NVMe. Jadi ini udah PCIe 4 ya guys. Dan cukup 500 GB aja, karena untuk lokasi nggak dipartisi full 500 GB untuk lokasi ya, karena akan menginstal software yang besar-besar juga, dan bakal untuk long termnya itu lebih aman lah ya. Ketika kita nyimpan yang nggak penting-penting, tetap 500 GB itu masih aman lah ya. Kalau untuk yang benar-benar kerja fokus gitu ya, kadang kan nggak sempat nganu file-file sampah dan lain-lain, mungkin kita bisa jadi untuk keamanan aja, untuk safety first. Oke. Nah, untuk yang penyimpinan lokal D, lokal E gitu, kita percayakan menggunakan MSI Spatium M480 Pro, dan ini pun udah PCIe 4 juga dan NVMe plus heatsink. Nah, ini Samsung nggak ada heatsinknya, karena mobilnya nanti kita akan buka. Aorus Elite ini dia heatsink yang utama, bukan ya, maksudnya soket M.2 nya yang utama, yang pertama itu dia udah include heatsink dari Aorus ya guys. Nah, untuk slot M.2 NVMe yang 2 dan 3 itu dia nggak ada heatsinknya, makanya saya beliin heatsink juga, SSD yang plus heatsink nih, plus heatsink. Jadi tampilannya seperti ini nanti di luar kayak gitu. Jadi full 3 NVMe 3 guys. Nah, ini 3 NVMe itu menggunakan heatsink semua.
Yang Samsung menggunakan heatsink bawaan Aorus, yang MSI menggunakan heatsink bawaan MSI. Jadi ini duel guys, duet ya. Duetnya hampir banyak, namanya juga mending rakit PC. Jadi rakit PC itu brandnya nggak teratur. Kalau boot up mungkin PC boot up pun nggak teratur juga guys. Sebenarnya kalau kalian bongkar itu bisa jadi RAM-nya menggunakan brandnya apa itu juga campur baur. Hanya ini aja di labelin Dell atau HP gitu ya guys. Nah kalau rakit PC ini transparan guys, bahkan duel. Sebenarnya nggak duel, semua satu merek pun bisa aja kalau rakit PC itu. Kalau boot up malah enggak gitu guys. Nah ini kita rakit PC dengan menggunakan brand yang Xiaomi, benar-benar the best lah bagi saya ya, maksudnya ya, bagi saya yang saya pilih, dan sesuaikan budget guys, karena budgetnya itu yang utama rakit PC. Nah untuk budget ini ya, kalau dilihat dari kayak brand-brandnya, semua speknya yang dipilih itu budgetnya hampir-hampir menengah lah ya guys, menengah lah, karena menengah ke atasnya bisa lagi guys, kita pilih brand yang oke lagi, spek yang oke lagi, atau kelas high end yang full pun bisa lagi guys. Dengan ini ya speknya hampir sama ya, tapi brandnya atau speknya yang detailnya itu lebih bagus lagi, bisa budgetnya lebih 2 kali lipat pun bisa. Nah ini budgetnya itu budget menengah tapi bisa dapat kualitas yang high gitu ya, spesifikasi yang high end pokoknya, benar-benar rata kanan lah ya, ultra gitu guys, dengan budget yang menengah gitu maksudnya. Jadi budget menengah kita mendapatkan powerful yang kita harapkan gitu. Powerful yang kita harapkan tuh ya sesuai budget itu. Kita budgetnya misal budgetnya segitu kan, tapi kita ingin budget itu tuh semaksimal mungkin dimaksimalkan. Oke. Nah itu jadi tadi prosesor, MOBO, RAM, storage, lalu GPU ya, VGA-nya pakai Nvidia T400 4GB. Jadi ini mungkin asing ya bagi kalian ya, ini VGA-nya apa sih kok T400? Biasanya kan VGA itu GTX, RTX gitu kan, atau GT yang paling biasa. Nah ini VGA-nya itu namanya Nvidia Quadro. Nah ini bungkusnya pun biasanya VGA itu bungkusnya yang rame, kayak gamers gitu ya. Kalau mau punya ini emang ini banyak kan dipakai gamers ya, karena kan saya yakin sih kalau mau gamers pasti kuat kan, jadi makanya saya pakai MOBO ini. Nah VGA-nya ini dia Nvidia Quadro itu dikhususkan spesialis untuk desainer, maker, editor, atau kreator, benar-benar bukan untuk gamers gitu ya. Ya bisa buat games dia. Games HD pun bisa dilibas sebenarnya dengan settingan yang disesuaikan kekuatan VGA-nya itu ya. Tapi ini kalau untuk rendering, untuk 3D, untuk simulasi juga membantu. Nah ini harus pakai yang Quadro ya guys, atau yang, tapi ini kelas yang entry lah, baru entry. Kalau yang kelas menengah atau ke atas itu dia udah ada sekarang yang udah rame ya, RTX Quadro A6000 atau A berapa gitu ya. Jadi dia ada tetap RTX, biasanya RTX GeForce berapa gitu. Nah kalau untuk Quadro, untuk yang editor, desainer gitu dan lain-lain, dia RTX-nya itu RTX Quadro ya guys. Itu harganya bener-bener ya 11-12 sama RTX yang untuk gamers yang paling tinggi lah. Nah ini jadi pakai T400 dan ini pun udah GDDR6 4GB ya, 44GB aja, tapi karena ini keperluannya untuk simulasi jadi nggak terlalu, jadi cukuplah pakai ini. Kalau misal untuk mau editing tipis-tipis bisa sangat bantu, dan bisa bantu simulasi juga ya, menyesuaikan budget ya. Kalau budgetnya oke banget sih bisa lah pakai RTX yang Quadro, tapi sepertinya akan mubazir karena keperluannya pun tidak diperlukan yang
pakai gitu kan, keperluannya nggak di emang keperluannya nggak diperlukan gitu maksudnya lah. Jadi ya mubazir aja kalau pakai Nvidia yang high end tapi nggak dipakai VGA-nya gitu loh. Jadi ini pakai entry level aja tapi quadro yang dikhususkan untuk bantu simulasi juga. Nah gitu guys, ini jadi sedikit cipika-cipiki juga ya cipika-cipiki, sedikit cuap-cuap lah untuk mengenai spek yang akan saya rakit ini ya. Nah tadi udah kan, sini sebelah sini udah, lalu kita ke sebelah sini ya guys. Ini PSU atau power supply, saya yakin sih, dan insya Allah sih powerful ya, menggunakan Cooler Master G600 Gold. Jadi udah nggak bronze lagi guys, sekarang tuh nggak sekarang ya, karena speknya gini. Jadi kayak ini tuh kita percayakan ini ya, kekuatan ini set sama ini guys. Ini emang ini karena kayak jantungnya ini ya, ini maksudnya ini jantungnya, ini hatinya. Jadi kekuatannya tuh di power supply guys. Jadi kalau mau ngangkat ini ya yang oke lah ya, udah Gen 14 i9 lagi, udah SSD nya kayak gini, RAM-nya ini quadro, mempunyai Z790, terus ini liquidnya kayak gini. Nah ini kekuatannya kita taruh di gold ini ya guys, udah nggak pakai 80 plus bronze tapi 80 plus gold, dan ini cukup pakai G600 saja. Karena apa guys, wattnya udah dihitung semua itu nggak sampai 600, malah paling 300 400 pun nggak sampai ya, paling antara segitu. Karena VGA nya ini cuma pakai ini aja. Jadi biasanya yang di luar-luar itu kalau pakai power supply yang tinggi-tinggi, karena VGA nya pakai VGA yang gede-gede, yang dia daya power wattnya itu benar-benar gede banget, apalagi pas buat game ya. Itu full loadnya itu benar-benar menghabisin listrik sampai jeglek mungkin bisa guys. Nah, ini cukup pakai G600 saja, karena buatnya ini masuk efisien lah ya, VGA nya pun nggak terlalu tinggi. Jadi yang PC-PC yang di luar sana yang high-end tuh dia pakai power supply sampai 1000, itu bahkan sampai 1000 berapa gitu ya, karena VGA guys utamanya. Ini VGA nya buatnya kecil, karena bentuknya kecil. Nanti kita buka aja, ini dosisnya besar tapi bentuknya kecil guys, karena emang biar kelihatan kreator gitu ya, dosisnya keren sih, simple. Terus untuk mendinginkan prosesornya ini saya percaya lagi pakai Cooler Master. Jadi PSU Cooler Master, power supply power Cooler Master juga ya. Sebenarnya ini mau casing Cooler Master juga, tapi kayaknya oke juga. Ini kan tahun ini keluar kayaknya, atau baru tahun kemarin barusan lah casingnya, oke juga untuk dipakai. Nah ini liquid coolernya saya pakai Master Liquid 240L Core ARGB. Ini ada RGB nya. Sebenarnya casing PC yang untuk kayak gini sih nggak perlu RGB lampu-lampu gimana ya, tapi mau nggak mau sih, karena pengennya pakai Master Liquid dari Cooler Master, dia udah include kayak gini, lampu-lampu gini. Yang polosan udah nggak ada guys. Ada tapi yang versi lama ya, itu mungkin speknya dari pendingin kipasnya tuh jauh banget lebih dingin ini, karena ada pembaruan versi. Jadi ya karena otomatis emang pilihannya ada kayak gini, ya udah kita pakai aja, nggak masalah. Untuk esensi dikit-dikit lah ya, biar nggak bosen juga kan, lagi penat simulasi mikir-mikir ngeliatin PC-nya ada lampunya gitu kan, jadi agak gitulah refreshing. Sambil ngeliatin PC-nya gitu kan, sambil mikir, oke lah mungkin. Oke gitu aja sih. Kalau kipas ya kipasnya general lah ya, nanti kita lihat aja kepasang di sana. Terus keyboardnya saya pakaikan dari Gamen mechanical keyboard. Jadi udah PC-nya high end, nggak mungkin juga kita pakaiin keyboard yang biasa gitu ya. Untuk zaman sekarang ya mechanical keyboard itu udah ya standar lah, udah umum lah ya, dan paling enak buat ngetik. Dan ya emang mechanical keyboard ini juaranya buat ngetik guys.
Terus mouse-nya saya pakai e-clever, dia wireless, bisa Bluetooth, bisa multi device, bisa pakai dongle, bisa pakai Bluetooth, dan baterainya nggak perlu ganti-ganti karena bisa di charge gitu guys. Dipakai sambil di charge pun bisa, jadi nggak dipakai kabelnya masang, itu dikira masang kabel ya, padahal itu ngecas guys. Ngecas baterainya gitu. Jadi gitu, ini panjang lebar jelasin aja. Jadi kalau PC-nya nanti kita rakit secara cepat aja ya, set gitu ya, nggak bisa detail karena saya sendirian, nggak tripod pun kayak ribet juga kan pakai HP. Dan ya paling simpel aja sih ngerakitnya, nanti saya unboxing, saya liatin dikit-dikit, terus saya pasang ya sekilas aja, terus saya kasih lihat udah jadi, insya Allah udah nyala. Paling review dikit-dikit performanya mungkin, kalau bisa nanti lihat aja ke depan guys videonya. Oke. Ini casing kubus ya. Oh iya, UPS-nya nih guys. UPS-nya pakai APC yang 1200 VA. Monitornya pakai ViewSonic dual monitor guys. Ini di belakang nggak kelihatan dari ini. Nanti kita lihat aja setelah kita bongkar-bongkar. Pokoknya pakai ViewSonic VX2416. Ada speakernya, udah dB, udah 100 Hz. Oke gitu ya. Makanya pakai mini DP tuh DP, karena VGA-nya dia colokannya tuh unik sendiri karena pakai mini DP guys, enggak yang DP atau HDMI atau VGA lawas itu, tapi ini pakai mini DP kecil gini guys. Oke, daripada kalian penasaran, kita buka-buka box langsung aja. Oke, sekarang saatnya kita rakit ya guys komputernya. Ini motherboard Aorus Z790M. Kita langsung pasangkan menggunakan Intel i9 14900K ya. Langsung aja kita pasang di sini. Pertama kita ini dulu, lepas ini dulu. Oke. Kita buka, lalu kita ini juga buka juga prosesornya. Oke. Nah, ini di prosesor itu ada telunjuk. Langsung aja kita pasang sesuai anak panah di sini ya.
Oke, untuk casing saya pakai Enlight Z5 ya. Jadi ini modelnya persegi kubu seperti awal video saya perlihatkan. Nah, ini udah saya tempelin semua nih, prosesor, RAM, SSD. Jadi Samsungnya ada di sini, 980 Pro-nya ada di sini ya, ikut heatsinknya Aorus. Dan ini MSI-nya udah ada heatsinknya. Keren banget nih sih, kayak mainan ya. Mantep banget sih ini heatsinknya. Jadi ini heatsinknya tuh benar-benar apa ya? Kalau kipas ke depan itu benar-benar angin tuh masuk ke celah-celah sini tuh, adem banget sih ini. Nah, langsung aja kita progres selanjutnya ya. Kita sekarang setup untuk casingnya nih. Kita pasang kipas sebanyak ini guys. Nah, ada berapa ini kipasnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kipas guys. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah ngitung ya. Langsung aja kita pasang ya guys. Nah, ini jadi casingnya udah saya bongkar semua nih. Jadi ini bagian samping kanan ya, untuk belakangnya gitu. Ini belakangnya ini. Jadi ini lubang-lubang semua, atau bisa disebut tuh mesh ya. Ini mesh. Ini cukupnya MATX aja. ATX gak masuk ya. Terus ini kipasnya sini 2, bawah 2, belakang exhaust 1, exhaust atas 2. Nah, ini uniknya untuk radiator khusus ya. Jadi radiatornya tuh full di sini di belakang. Ya, anggapannya di belakang motherboard ya. Ini sebelah kanan tapi itu sebenarnya belakang ya. Belakangnya mobo. Untuk PSU-nya di sini. Untuk kipasnya udah siap untuk dipasang. Ini juga siap untuk dipasang. Langsung aja kita setup untuk case PC-nya ya. Ini pakai Enlight Z5. Untuk cooling prosesornya pakai Cooler Master. Oke, langsung aja kita pasang guys. Nah, ini jadi uniknya casing Enlight Z5 itu guys. Kipasnya itu kipas casingnya ya, atau fan case-nya itu dia menggunakan bautnya tuh panjang gini. Jadi masang fan-nya itu dari dalam semua guys. Biasanya bisa dari luar ya. Dari luar sini bisa ada ya. Jadi ini dampaknya adalah, atau kelebihannya adalah, dari luar tuh clean. Dia pure clean ya. Benar-benar nggak ada lubang baut dan nggak kelihatan bautnya ya. Jadi clean gini guys. Nah, clean karena bautnya itu dia udah ada bracketnya di sini di dalam gitu. Nah, ini masangnya panjang gini bro.
Makanya tadi saya coba pasang radiator ke atas ini, standarnya biasanya di atas ini ya, itu nggak bisa karena nggak ada lubangnya. Nah, nggak ada lubangnya guys. Mau tak paksain bisa aja dilubangin gini ya, tapi ternyata nabrak sama ram ini guys. Jadi mang radiator ukuran 240 di casing ini itu mang tempatnya di belakang situ. Oke, ini benar-benar ini tuh casing paling dingin kayaknya sih. Kipasnya banyak banget, ditambah kipas radiator ya. Kipas radiator sama ini udah 7 kipas ditambah radiator 240 itu 2 kipas. Berarti satu casing kecil kayak gini tuh kipasnya ada 9 guys. Sengaja kita lanjut lah, ini kipasnya masih depan, atas, belum sini sama belakang. Kalau belakang itu biasanya terakhir guys, karena untuk masang motorboardnya agak susah kalau dipasang kipasnya dulu ya. Karena kalau belakang, khusus belakang ini nggak ada bracketnya, dia bisa pasang di baut dari luar sini, bebas mau lubang yang mana, udah pas semua untuk ukuran kipas 120 mm atau 12 cm ya. Untuk bawah pakai kipas yang mini, yes, pakai kipas yang kecil kayak gini biar estetikanya tuh dapet dari ID Cooling. Kalau kipas yang putih ini saya pakai Seasonic, kalau yang Egghouse pakai Cooler Master. Dan ini Cooler Masternya tuh sebenarnya part dari kipas radiator 120 mili ya, tapi bisa untuk casing juga, dan itu kencang banget, jadi bisa untuk menangani Egghouse yang bisi panas langsung wush keluar gitu, dingin banget. Lanjut kita pasang lagi, oke. Nah ini kipasnya the fan case finally udah kepasang semua ya guys. Tinggal kita pasang motherboardnya ke casing ini. Ini sangat simpel sekali sih casingnya, meskipun mini ATX MATX ya, jadi dia lebih simpel karena dia lebar gitu, nggak yang pipih gitu loh. Oke, kita pasang motherboard, langsung pasang liquid cooler dan PSU. Oke, lanjut aja ke pasang motherboard. Oke, finally motherboardnya udah kepasang ya guys. Jadi ini motherboardnya udah kepasang, insya Allah dengan sempurna ya. Dan tinggal liquid cooler dan PSU nya. Pertama kita masukin liquid coolernya ya, karena udah tak coba itu, kalau untuk casing NLEX Z5 ini kita masukin PSU dulu, liquid coolernya radiatornya nggak mau masuk, jadi harus radiatornya dulu baru PSU. Untungnya ini lubang-lubang ya guys di atas casing ini, jadi bisa masuk kabel power dari PSU dengan mudah. Oke, langsung aja kita lanjut pasang yang lainnya. Oke guys, jadi setelah bermenit-menit ya, bermenit-menit atau hampir 1 jam mungkin, ya sekitar segitulah. Ternyata meracik MATX itu benar-benar butuh ke ini ya, tangan Lutfi, tangannya One Piece apa lentur gitu loh, karena celah-celahnya harus di ini raba-raba. Apalagi kalau kalian menggunakan cooler ya liquid cooler, water cooling atau liquid lah ya, pendingin komputer menggunakan liquid, bukan yang kipas heatsink itu benar-benar butuh perjuangan, kesabaran ya. Karena tapi sih padat banget sih hasilnya. Nih ini bagian belakang guys, karena ini kabelnya, terus ini apa celah-celahnya itu kan hampir nggak ada ya. Kabelnya di sini sih alhamdulillah sangat leluasa dia casingnya,
Jadi casing kubus ini tuh luasa kabelnya ya. Emang luasa untuk ditempatin semuanya, ditempatin mopo, radiator dan PSU. Tapi emang celah-celahnya itu perlu diraba-raba gitu guys. Nah ini radiatornya udah kepasang dengan ciamik ya. Nih PSU nya juga udah kepasang. Ini G600 bagus sih ini, tapi nggak kelihatan sih. Tapi yang keren itu NLX-Z5 itu dia casing sampingnya atau belakangnya mopo ya, atau bagian sini itu dia menggunakan kayak gini guys. Nah jadi model mesh ya, mesh yang permanen ya, dia bukan yang mesh apa anti debu yang bisa dibersihin dia lentur gitu enggak, tapi ini casing logam ini tapi lubang-lubang. Kalau ditempelin gini nggak kelihatan guys, tapi dari jauh nah kelihatan. Kalau dideketin gini nggak kelihatan ya, apa semu-semu gitu. Nah kalau gini kelihatan. Jadi ini memang berlubang guys, banyak lubangnya, kotak-kotak gitu. Kalau deketin nggak kelihatan, kalau dijauhin kelihatan gini. Nah kayak gitu, kalian kayak transparan gitu kan. Ini besi tapi lubang-lubang ya, sebutannya itu casing mesh lah, casing mesh gitu ya. Model-model MATX kebanyakan kayak gitulah, mesh kayak gitu, karena biar pendinginannya itu sempurna ya. Nah ini jadi radiatornya di belakang sini, PSU di bawah situ. Jadi ini sebenarnya ya sirkulasinya, PSU tuh dia ngirup udara ke sana ke dalam, radiatornya keluar. Jadi saling membantu semuanya ya sirkulasinya ya. Yang di sini pun juga sama. Nah ini kipasnya, ini yang depan ke sana, ini yang belakang ngeluarin panas, yang atas juga ngeluarin panas ke atas. Nah yang bawah kipas ini juga ngasih udara ke atas, ngasih udara ke dalam juga gitu ya. Nah ini tinggal dipasang liquid coolingnya ke prosesor. Oke, let's go. Oke guys, sekarang kita ke tahap akhir ya. Jadi ini udah ini tuh udah ke casing, udah dipasang di casing, semua udah terpasang, motherboard, kipas-kipas casing, radiator dan PSU-nya udah kepasang semua guys. Nah sekarang udah kepasang semua ya. Akhirnya kita pasang liquid coolernya ke prosesor ya. Nah ini kita kasih thermal paste dulu. Ini bawaan dari liquid coolernya Cooler Master Liquid 240L ya. Dia jenisnya Cryofuse. Mungkin ada jenis lain nggak tahu sih. Tapi ini ada namanya Cryofuse, harusnya ada ya. Yang tipe-tipe lain. Nah ini dapat bawaan, jadi kita pakai ini aja. Langsung aja kita lumerkan ke atas prosesor ini yang terbaru ini ya, Gen 14. Kita lumerin pakai ini guys. Bismillah. Jadi ini pakai modelnya X dan titik-titik gitu. Nanti kita ratain ya, jangan langsung ditimpa. Gedek guys. Udah habis ya. Udah habis. Jadi emang segitu doang. Emang udah disetting tuh emang untuk satu permukaan prosesor ya. Nah kita ratain gini. Kalau yang benar secara profesional tuh ratain gini guys, nggak langsung ditimpa. Jadi untuk memastikan semua permukaan itu rata ya. Ya setelah kalian pakai metode gimana, tapi ini yang valid ya kayak gini. Oke, yang penting udah ketutup semua itu. Jadi nanti ini kan ketutupnya tapi kayak amburadul gitu kan. Tapi kalau udah kita tekan pakai ini, lalu kita kencangin bautnya, itu otomatis dia neken banget, pressure-nya tuh bener-bener rata gitu nanti guys. Daripada kita bikin cuma titik di tengah atau cuma silang aja gitu tuh
kalian bisa cari di YouTube detailnya, akan ada contohnya ya. Dia nanti videonya tuh pakai kaca, dia ditekan jadi benar-benar kelihatan transparan tekanannya tuh seperti apa, thermal paste itu menyebarnya kayak gimana. Yang bagus tuh kalau misal kalian nggak mau di model kayak gini tuh silang gini X, terus dikasih titik semua apa yang kosong ya, X ini kan, terus titik atas bawah kanan kiri gitu, titik gitu tuh. Kalau thermal pastanya kalian ada ini, nanti pas X memang tak bikin kayak gitu, tapi ternyata thermal paste-nya udah full habis, jadi satu genjotan gitu set langsung habis semua guys. Tak kira banyak isinya, padahal segini loh suntiannya, tapi isinya segini tok mungkin ya. Oke, langsung aja kita pasang ya guys. Kita jangan lupa bautnya siapin dulu. Oke, udah siap. Sekarang kita pasang. Bismillah. On off dulu guys. Kita kletek. Mantap. Oke, kita pasang. Astagfirullah. Thermal pastanya ya. Udah nempel banget sih ini. Mau tak cabut kok kayaknya, sayang. Tuh rata ya guys. Oke deh, kita pasang lagi. Oke, sip, kencang banget ini guys. Oke, finish, alhamdulillah. Jadi ini udah kepasang semua, tinggal pasang kabel GPU fan dan lampu ARGB nya. Oke, kita lanjut lagi pas nyala ya.
Oh iya, ada yang kelupaan ya. Jadi ini kita belum pasang VGA. Nah, sekarang kita pasang Nvidia T400 ke dalam sini ya guys. Dan ini PCIe nya itu jenisnya PCIe 5 ya. Dan ternyata wow, ternyata VGA nya ini nabrak edging-nya MSI ini ya. Jadi ya kita will be back. Nah, VGA nya udah kepasang ya guys. Jadi ini pakai Nvidia T400. Untuk SSD yang sebelah sini saya nggak kepasang karena nabrak sama VGA nya ya. Nah ini masih saya beliin heatsink yang lebih tipis lagi, tetap pakai MSI ya, MSI dengan yang spek sama ya, itu kita dibuka tuh bisa, heatsink MSI nya itu dibuka bisa, terus kita ganti heatsink yang lebih tipis karena ini heatsinknya tebel banget ya. Nih guys, nih tebel banget ini heatsinknya tok. Nah ini SSD nya udah saya lepas. Nah ini SSD nya kayak gini isinya. Ini ada thermal paste nya tebel banget. Kenapa prosesor nggak tebel kayak gini ya? Pas lihat ini sih kayak ketar-ketir. Prosesor lu tebelnya nggak segini loh, ini tebel banget. Mungkin karena nggak ada pendinginan langsung gitu ya, jadi hanya pendinginan dari sekitar, makanya thermal paste nya tebel banget gini. Oke, langsung aja kita nyalain, coba bismillah kita nyalain. Oke guys, udah kita setup dengan sedemikian rupa ya. Jadi ini monitor saya menggunakan ViewSonic VX2416. Jadi ini monitor kekinian ya. Dia 24 inch, terus Full HD, IPS dan 100 Hz. Dan ini tuh layarnya IPS, juga konektornya itu komplit ya, ada HDMI dan DP, DisplayPort. Nah juga spesialnya monitor ini tuh ada speakernya ya. Jadi ini dual monitor setupnya, dan ini ada 2 speaker. Cuma nggak tahu nanti setup bisa ini dua-duanya nyala apa enggak. Mungkin salah satu aja sih yang nyala speakernya. Nah ini PC-nya kita tinggal nyalakan aja. Semoga aja lancar, aman, sentosa, amin. Kita cek lagi tombol soket-soketnya udah terpasang dengan sempurna. RAM-nya sudah terpasang dengan sempurna. SSD udah, kipas aman. Langsung aja kita nyalakan. Oke guys, jadi ini UPS nya udah saya nyalain, terus ini belum saya nyalain ya. Jadi ini bismillah, kita semoga bisa. Ini the first loh, bener-bener the first. Kita pencet power on. Oke, ini saya gelapin sengaja. Oke, udah saya ceklekin PSU nya. Bismillah. Masya Allah. Mantap guys. Monitornya lupa dinyalain. Udah nyala. Ini monitornya nyala. Kayak BIOS nyalanya guys. No signal. Oke, cantik banget sih warnanya. Pertama tuh saya ngira-ngira bayangin tuh warnanya bakal norak banget gitu ya, putihnya tuh ngejreng banget. Ternyata putihnya tuh elegan, cantik ya. Kipasnya kita cek, oke, nyala semua kipasnya.
dan anginnya tuh sampai keluar. Sayangnya radiatornya itu cooler masternya di dalam situ ya guys, jadi nggak kelihatan. Keyboardnya udah nguling-nguling. Nyala. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Yes, lancar ternyata guys. Mantap. Ciamik. Alhamdulillah. Dan kalau udah berhasil nyala ke BIOS itu, dia RGB-nya nyala semua ya guys, yang di motherboard dan di liquid coolernya, yang di prosesor tuh nyala juga lancar. Itu yang di dalam itu RGB itu radiatornya itu dia itu ya RGB ya, maksudnya di dalam ya nggak kelihatan. Mantap banget sih ini atasnya. Silir banget sih ini anginnya. Ini nyedot, anginnya kerasa banget. Ini juga kenceng. Radiatornya di belakang nggak kelihatan guys. Oke, sekarang kita cek BIOSnya ya. Mouse-nya, nyalain dulu mouse-nya. Ini mouse-nya saya review juga di video sebelumnya. Langsung connect. Gilles, mantap. Oke, kita cek CPU frekuensinya 5700. Masya Allah, keren banget sih ini. Gak perlu overclock. Udah 5100 guys. Jadi ini turbo clocknya itu 6 GHz ya, atau 6000 mHz. Masya Allah keren. CPU temperatur ini aman 34 derajat. CPU voltage 0,981. Memori frekuensi 4000. Apa ini memori frekuensi? RAM-nya sistem temperatur. Biskuit apaan nih? Kalian tahu nggak biskuit? Silahkan komen di bawah ya. Instan 6 GHz plus. Mantap sih ini. Kalau diklik langsung into overclock ini. CPU fan 1200 rpm, CPU Optane apa ini? Peripheral. Oke, kedrek semua ya. Samsung MSI, yang satu belum kepasang. Ini motherboardnya, mobonya pakai Z790M arus Elite, Intel i9 14900K atau 28GB. Corsair-nya ini RAM-nya 128GB ya, 4 kali. DDR5 auto booster. Oke. Gear flash, SPD info, SPD setup, smart fan. Ini smart fan-nya ini loh, smart fan. Ini loh guys, RGB. Aorus BIOS-nya aja RGB guys. Fan speed. Oke, fan speed-nya bisa pakai ini CPU Opte apa ini ya, Sysfan 600, Sysfan 2 berapa ini, RPM nya nggak kebaca. Sysfan 3 nggak kebaca juga. Sysfan 4 pump. Sysfan 4 pump nggak kebaca juga. Yang kebaca tuh Sysfan 1 sih RPM. Oke deh, Tunal. Oke, back. Loh, tadi saya klik Tune All Smart Fan tuh langsung ini guys, kipasnya langsung hening. Hening kan ya, masih nggak full load sih ya, jadi ya aman lah. Baik. Iya ya, ini ya.
Oke, kita ke apa lagi nih, advance mode, kita ke RAM. Enabled auto aja. SMP poster. Nah ini poster nih, Micron SMP ini kita nggak tahu, ini nggak usah, ini aja pakai 5600 ya. Atau nggak usah lah, biar settingan default dulu. Oke, flash ini bukan sistem info. Isi mode. Oke, sip. Kita lanjut install Windows, install benchmark yang lagi apa ya, benchmark yang seumumnya lah, Geekbench dan lain-lain. Saya coba usahain ya, insya Allah saya usahain coba install itu, kita tes tipis-tipis lah. Jadi hanya itu aja lah guys, yang penting minimal maksimal nyala normal lah ya guys. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke yang tadi tes ya. Sip. Jadi ini SSD-nya kan MSI ada 2 keping ya, itu yang udah kepasang. Nah ini yang saya lepas lagi tuh karena ternyata ini kan besar gini tuh, ternyata heatsinknya ya. Ini kayak pendingin SSD-nya itu dari MSI itu dia nabrak sama VGA itu. Nvidia ini lah, sama Nvidia itu nabrak dia. Jadi VGA-nya nggak bisa kepasang kalau ini kebesaran ya heatsinknya ya. Jadi heatsinknya saya ganti pakai yang lebih pendek gini, lebih tipis. Sama-sama heatsink, juga bisa dinginin SSD juga, tapi dia lebih pipih. Jadi nanti VGA-nya biar nggak nabrak sama SSD ini yang dipasang di bawah persis itu. Jadi ini tadi saya bongkar SSD-nya kan, heatsinknya saya lepas, saya pasang heatsink baru gitu. Oke guys, akhirnya alhamdulillah PC-nya udah aktif, udah saya install Windows. Ini masih ngisi-ngisi software yang mau dipakai ya guys, sambil mau ngetes dan monitoring selama sehari 2 hari, baru kita serahkan ke yang request rakit PC ini ya guys. Nah jadi ini udah beres, alhamdulillah udah lancar. Ini udah sehari jalan aman. Jadi kayak gini jadinya guys, kalian udah lihat kan videonya tadi. Nah kayak gini, lampunya atas putih, depan putih. Kalau kayak gini silau ya, terus belakang tuh merah, sini nggak ada lampunya. Dan radiatornya itu RGB guys, cuma sayangnya di samping, di belakang nggak kelihatan, cuma nyawang-nyawang gitu jawabannya. Mau nyawang-nyawang tok. Jadi di situ aja guys, radiatornya tuh di samping. Biasanya kan radiator tuh di atas sini. Nah ini di belakang sana ya radiatornya. Ya mau nggak mau, karena desain casingnya kayak gini, ya udah ikutin aja desain casingnya. Yang proper emang kayak gini sih. Gitu guys. Terus kayak gini, dapat antenanya dari Aorus juga, antena WiFi dan Bluetooth. Nah itu kayak gitu. Kemarin udah saya tes, cuma nggak saya liatin ya.
Oke, saya kasih lihat. Desktop. Nah ini guys, jadi ini hasil Cinebench kemarin udah saya tes. Skornya kalau multicore-nya itu 37928 PTS ya. Terus single core-nya dia 2141. Nah ini pakai i9 14900K 24 core 32 thread gitu guys. Nah nanti bakal saya kasih tunjuk pas live testnya ya, cuma ngerekam gini aja tapi nggak pakai apa ngerekam tangkap layar, tapi pakai HP, pakai kamera aja ya, karena emang kalau nge-review kayak gitu sih kurang profesional sih. Tapi biar gampang aja, cari gampangnya. Oke guys, nah ini lagi ngetes buat game, nggak apa main game sih, cuma ngetes aja kekuatan PC-nya kayak gimana tuh. Dan ini logo EA-nya tak kira kayak merek monitor ya di atas hitam gitu, ternyata emang softwarenya kayak gitu. Nah gitu guys, jadi ini speknya seperti di awal udah jelas videonya. Prosesor menggunakan i9 generasi 14, i9 14900K. Terus RAM-nya menggunakan Corsair Sphinx 5600 mAh. Tapi karena ini 4 slot, jadi untuk kestabilan dia ke setting 4000 aja atau 4800, nggak bisa ke 5600 ya. Kalau 4 slot full kepasangnya biasanya gitu, karena cari kestabilan, bukan kencang yang kencang arogan gitu, enggak ya. Kalau kencang arogan kadang nggak stabil, bisa crash. Nah ini jadi di apa kayak distabilin jadi 4000. Lalu VGA nya itu dia menggunakan T400. Terus ini nggak ada SATA-nya, jadi kabel PSU itu cuma kepake kabel power sama ini kabel power doang tuh, 2 kabel dari PSU yang kepake. Jadi kabel SATA, kabel power Molex gitu nggak kepake. Kipasnya pakai PWM. Terus storage-nya full NVMe guys, jadi PC tapi full NVMe, nggak pakai hard disk, nggak pakai SSD SATA. Itu yang bawaan heatsink dari Aorus itu Samsung 980 Pro 500GB. Terus yang bawah ini yang persis di bawah SSD itu ya, aslinya kan ini ya guys. Nah aslinya ini tuh, aslinya itu aslinya heatsink ini, tapi karena ini heatsinknya MSI itu nggak ngotak, emang nggak kotak bentuknya dia kayak gini, nggak simetris itu ya. Jadi dan tinggi banget gitu loh, akhirnya nabrak sama VGA nya. Nah akhirnya ya harus ganti heatsink lagi. Kalau nggak dikasih, kalau dibongkar nggak dikasih heatsink eman-eman ya, maksudnya yang panas gitu ya, karena kan ini storage nya termasuk gede banget. Jadi ini saya beliin heatsink lagi pakai Jonesbo yang silver, yang biar tuh silvernya sama kayak heatsink bawaan Aorus ya, cakep sih. Terus yang bawah, nah ini pakai ini juga, pakai ini ya, ini muat lah, pakai MSI 480 Pro, yang 480 Pro ya. Dan keduanya itu sebesar storage-nya itu sebesar 2 tera guys, 2 TB kali 2 jadi 4 TB ya total ya. Jadi lokasinya bisa disetting 500, ini 2 TB bisa lokal DE nya 2 TB. Dengan bentuk yang compact kayak gini itu PC nya bisa nampung 4,5 TB guys, mantap. Nggak perlu hard disk, nggak perlu SSD SATA ya. Jadi benar-benar option apa
optimize banget itu loh, benar-benar optimal, maksudnya mengoptimalkan fitur yang ada, dimaksimalin. Jadi slotnya tuh full, slotnya keisi semua ya, RAM-nya keisi semua, SSD NVMe-nya kepasang semua. Ya paling SATA-nya ini nganggur. Jadi kalau misal nanti butuh masih nyimpan lagi file, bisa ditambahin SATA, SSD SATA atau hard disk bisa di belakang ya. Ada tempatnya untuk hard disk yang biasa gede gitu ada. Untuk SSD bisa di depan situ atau di belakang juga ada. Jadi ini talentanya PC itu masih banyak ya untuk storage khususnya. Kalau VGA ini masih ya karena nggak terlalu pakai VGA-nya, nggak buat game dan nggak buat kerja 3D yang berat, hanya untuk simulasi ya. Kalau simulasi itu dia butuh prosesor, butuh mikir yang kenceng, bukan tenaga grafik yang gede, tapi butuh mikir yang kenceng ya. Nah itu terus maaf geter-geter guys pakai HP sih. Nah jadi gitu ya paling pembahasan cuap-cuap rakit PC bersama saya. Kalau kalian mungkin tertarik bisa komentar di bawah ya. Ini termasuk spek udah rata kanan gak sih? Kayaknya ya kalau dengan kondisi yang mau dipakai ya udah rata kanan ya, bisa dibilang gitu sih ya. Tapi dengan budget yang mepet ya, dengan budget yang mepet harus dapat yang bagus ya, dapatnya gini. Kalau di atasin lagi nanggung, harus benar-benar 2 kali lipat budget dari ini baru bisa kenceng. Kalau nambah budget sedikit lagi tuh nggak bisa dapat apa-apa lagi guys. Paling VGA pun nggak dipakai. Terus RAM juga udah oke. Prosesor udah mentok untuk versi ini ya, prosesor i ya, versi Intel i9 gitu ya, udah mentok sih. Paling kalau mau naik lagi ke PC server atau workstation gitu langsung berkali-kali lipat, bisa 2 kali lipat dari budget yang dibangun ini. Misal mau ini sambil ngobrol ya guys, misal kalau kalian suka nyimak ya silahkan simak. Mumpung ya ini mungkin durasinya panjang banget kalau, tapi ya ini buat dokumentasi juga, siapa tahu ada yang nyimak dan jadi sambil sambil ngopi kan, sambil tukar pikiran di komentar mungkin bisa gitu guys. Jadi ini misal ya ini PC untuk simulasi dengan budget sekitar ranknya tuh 30-40an, itu harus rata kanan, anggapannya budget segitu harus rata kanan, udah oke, udah maksimal ya dapatnya kayak gini. Tapi kalau mau kenceng lagi, nambahin budget berapa, 5 juta nggak bisa lagi guys. Mau nambahin 10 juta juga nggak bisa lagi, karena ini motherboardnya juga udah paling tinggi, Z790, prosesornya juga udah paling tinggi di kalau uploadnya bulan Oktober ini ya, berarti paling tinggi di bulan Oktober ini yang saat video ini rilis, saat video ini upload ya, atau enggak ya paling bagus di akhir tahun ini prosesornya udah paling mentok untuk versi ini ya, consumer ya. Kan ada versi workstation server, tapi ini kan versi consumer, maksudnya cuma i9 versi K gitu kan. Kalau versi workstation server itu kan pakai Intel Xeon atau AMD itu Threadripper gitu ya. Jadi kayak gitu. Paling kalau mau benar-benar ke atas lagi itu bisa berkali-kali lipat, bisa 2 kali lipat atau hampir 3 kali lipat. Kok 2 kali lipat sih hampir bisa sih. Paling dapat Intel Xeon atau enggak AMD itu Threadripper. Threadripper itu yang kelasnya di atas ini paling harganya cuma prosesornya aja ya, itu hampir 30-40 juta guys. Nah sedangkan ini 40 juta udah dapat PC kayak gini dengan full aksesoris semuanya ya, sama UPS juga semuanya, itu bisa dapat kayak gini. Sedangkan kalau kita bangun yang benar-benar workstation beneran, yang AMD Threadripper yang baru itu atau yang versi sebelumnya itu
Itu prosesor aja 40 juta, belum motherboard, belum RAM, belum storage-nya, SSD-nya, terus belum VGA-nya, belum power supply, dan monitor segala macam, UPS, intinya siap pakai. Itu bisa di rank 2 kali lipat kan, jadi prosesornya 40 juta, yang lainnya tuh bisa 40 juta lagi, kayak gitu ya. Ini hitungan kasarnya aja ya, kalau detailnya mungkin kalian lebih tahu lah pasti. Ini hitungan simpelnya aja kayak gitu sih. Jadi ya kalau untuk software simulasi ini udah oke banget, karena di lab sini, ini kan saya di lab ya, ini itu paling tinggi masih i9 generasi 10 generasi 11 kayaknya. Itu aja core-nya cuma 8 core, itu udah, kalau kata mahasiswa udah oke lah, udah kenceng, karena dia biasanya pakai laptop atau PC yang biasa ya. Nah sedangkan ini yang i9 generasi 14 atau bahkan generasi sebelumnya ini banget, generasi 13, itu core-nya udah jauh banget dari generasi yang di sini udah dianggap kenceng tuh generasi 11 cuma 8 core. Yang ini udah 24 core, itu jauh banget perkembangannya, kenaikannya core itu kecepatannya komputer udah jauh banget ya, hampir separuhnya. 8 kali 2 aja 16, jadi ya lebih dari 2 kalinya itu ya kencengnya gitu ya, maksudnya powerfulnya itu lebih dari 2 kali itu udah oke banget. Padahal yang i9 generasi 11 itu di lab ini bangun itu budgetnya mungkin hampir 30 juta tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya. Sedangkan sabar 2 tahun dengan budget segitu, nambah dikit udah dapat 2 sampai 2,5 kali lipat kencangnya ya untuk PC yang sekarang. Jadi ini sekedar ngobrol-ngobrol aja guys, mungkin durasinya jadi tambah lama ya, gimana, karena saya nge-reviewnya hanya bisa ngobrol aja ya. Nggak kayak channel-channel lain tuh sambil ngetes, ini profesional banget gitulah, sambil ngetes Genebench, benchmarking 3D yang lain, atau bahkan gaming ada FPS-nya gitu kan. Karena emang passionnya nggak ke situ sih, mau pengen ke situ, tapi yang ngerakit PC-nya soalnya ini aja karena ada aja ya, maksudnya karena ada aja. Kalau di lab itu ya karena pas ada aja. Kalau rakit-rakit yang biasa nggak sampai spek yang gede kayak gini, nggak, paling rakit-rakit biasa gitu lah, tapi nggak mungkin dites yang advance kan. Nah kalau ini kan ngerakit yang spesial, maksudnya spesial spek, benar-benar penuh perhitungan, mikir budgetnya biar pas gitu kan. Ini yang paling reviewnya gini aja sambil ngobrol, mumpung pas ada yang diobrolin ya. Mungkin kalian mau berbagi obrolan juga, bisa komentar di bawah. Paling gitu aja sih guys. Paling videonya akhir dari sini, diakhirin sini aja ya, daripada tambah panjang lagi gitu kan. Paling nanti kalau misal jadi ini ngetes Genebench ini, paling tak kasih paling akhir video, mungkin kayak cuplikan gitu. Oke, gitu aja guys. Kalau kalian suka video ini silahkan subscribe. Silahkan di like, komen, silahkan sharing, dan sampai jumpa lagi. Semoga ada rakitan PC yang hack and lagi ya guys, karena rakit gini tuh asik gitu loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh YouTube.